Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 semester 5 jurusan Ekonomi Pembangunan dari kampus TSTKIP Yapti Jini Ponto ingin memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Ekonomi Publik yang diajarkan langsung oleh Bapak Hamzah Haris SH MSI, di mana judul materi yang akan kami paparkan pada kali ini yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi publik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ekonomi publik, di mana ekonomi publik dapat diartikan sebagai isu ekonomi terjadi pada sektor pemerintah, di mana di dalamnya pemerintah dan juga antarmuka dengan sektor swasta dalam ekonomi campuran. Nah, ekonomi publik terbagi atas dua hal, di mana hal pertama, studi bagaimana pemerintah dapat menangani kegagalan pasar demi mencapai hasil yang efisien. Yang kedua, masalah ekonomi terlihat pada fungsi pemerintah serta peran mereka dalam promosi sosial ekonomi sejahtera. Nah, pengertian ekonomi juga ada beberapa dari para ahli yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, Mardani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ekonomi publik menurut para ahli, yaitu 1. Menurut Mangko Subroto, ekonomi publik pada dasarnya merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis peranan pemerintah dalam perekonomian serta dampak berbagai kebijakan fiskal terhadap perekonomian. 2. Menurut Mardiasmo, ekonomi publik merupakan entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha yang menghasilkan barang serta pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta hak publik. 3. Menurut Indra Bastian, sektor publik kalau dilihat dari sisi kebijakan ekonomi publik bisa diartikan tuntutan pajak, birokrasi berlebihan serta pemerintahan besar dan nasionalisasi versus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Darmawati dari kelompok 4 menjelaskan tentang ekonomi sektor publik, yaitu terkait dengan pembenaran keberadaan pemerintah serta penjelasan cara mereka mempengaruhi kegiatan ekonomi. 5. Ekonomi publik yang disebut juga finansial publik adalah cabang ilmu ekonomi yang menelah berbagai masalah publik dalam artian pemerintah atau negara dan masyarakat serta dalam perekonomian seperti kebijakan perpajakan dan subsidi. B. Konsep dasar ekonomi publik. 1. Ruang lingkup tujuan pemerintah. Bahasa utama dari konsep ini adalah penentuan bagaimana kemampuan dari berbagai kegiatan pemerintah bisa mempengaruhi tingkat pendapatan dan juga kesempatan kerja bagi masyarakat, efisiensi dari alokasi, sumber daya serta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. 2. Pembahasan terkait perumusan ilmu ekonomi publik dalam istilah non-moneter. Bahasa utama dari konsep ini adalah buatan menganalisis pengumpulan pada transfer serta berbagai pengelolaan lainnya yang dilakukan demi pembiayaan bidang produktif. 3. Teori pengeluaran negara. Teori ini, pemerintah juga berusaha mengembangkan jalannya keuangan dari perekonomian. Sesuai hukum, penawaran dan permintaan juga memiliki tujuan akhir peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Nama saya Nur Cipta. 2. Pembahasan terkait perumusan ilmu ekonomi publik dalam istilah non-moneter. Pembahasan utama dalam konsep ini adalah buat menganalisis pengumpulan pajak, transfer payment, serta pengeluaran lainnya yang dilakukan demi pembiayaan bidang produktif. Yang ketiga, teori pengeluaran negara. Melalui teori ini, pemerintah bisa berusaha mengembangkan jalannya keuangan dalam perekonomian sesuai hukum permintaan dan penawaran yang memiliki tujuan akhir peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
Saya Nur Cahaya Rahmi, mahasiswa semester 5A. Kami ingin membahas tentang 4 teori penerimaan negara. Teori ini membahas 3 hal berikut. 1. Berbagai sumber penerimaan negara. 2. Perbandingan keuntungan atau kerugian berbagai bentuk pemasukan. 3. Berbagai prinsip yang dianut terhadap pilihan sumber penerimaan negara. 5. Teori administrasi keuangan. Teori ini membahas mengenai berbagai kegiatan di bidang keuangan termasuk di dalamnya permasalahan terkait anggaran belanja negara, pelaksanaan negara serta pengawasan terhadap anggaran. 6. Teori stabilisasi dan pertumbuhan. Teori ini membahas berbagai kebijakan ekonomi pemerintah serta kaitannya dengan kebijakan yang mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah serta pengeluaran negara. Bagian C, landasan penyebab munculnya ekonomi publik adalah yang pertama, masalah kunci di perekonomian yaitu masalah mikro dan makroekonomi. Masalah mikro seperti alokasi, konsumsi, dan distribusi. Masalah makroekonomi seperti inflasi, pengangguran, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sistem perekonomian negara terkait erat dengan pelaku ekonomi, entah itu pemerintah atau swasta, serta bagaimana cara pengambilan keputusan, entah itu lewat mekanisme harga atau perencanaan terpusat. Yang ketiga, berbagai pandangan mengenai peran pemerintah di dalam perekonomian yang kian konvergen atau cenderung saling mendekat satu sama lain. Walau saat ini perekonomian diakui swasta secara umum, tapi kalau sampai kegagalan pasar terjadi, maka pemerintahan berpotensi memperbaiki kegagalan itu, dan sudah semestinya pemerintah bertindak. Dan yang keempat, analisis bisa dijamin secara pendekatan ilmiah. Nah, analisis sektor publik itu sendiri terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, deskripsi berbagai kegiatan pemerintah di dalam perekonomian. Yang kedua, tinjauan atas kriteria keberhasilan suatu keputusan publik. Yang ketiga, telaah konsekuensi penerapan kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, evaluasi proses politik yang mengarah ke pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Terima kasih. Bagian D, peran pemerintah dalam ekonomi publik. Ekonomi publik tidak bisa dipisahkan dengan pemerintah yang mempunyai wewenang menetapkan kebijakan publik yang dibutuhkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat penyediaan berbagai barang publik dan konsumsi lainnya. 1. Fungsi alokasi pemerintah. Peran pemerintah di sini antara lain adalah menyediakan jasa serta barang yang berasal dari sumber daya di negara tersebut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Fungsi distribusi pemerintah. Peran pemerintah antara lain adalah 1. Mendistribusikan berbagai sumber berupa jasa dan barang kepada masyarakat secara adil dan juga merata. 2. Meregulasi atau mengatur perekonomian dengan memakai alat pajak serta subsidi. 3. Mendistribusikan atau membagi ulang pendapatan yang didapat dari suatu kelompok ke kelompok lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu fungsi stabilitas pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu membuat masyarakat agar nyaman serta aman dalam bermasyarakat atau bernegara, supaya masyarakat sejahtera. Untuk pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas atau contohnya seperti aparat kepolisian. Misalnya masyarakat mengalami konflik atau mengalami permasalahan dalam bermasyarakat, aparat kepolisian bisa mengatasi atau memberikan solusi agar selesainya permasalahan di wilayah tersebut. Dan pemerintah mempunyai tanggung jawab seperti kebijakan fiskal atau keseragaman perpajakan yang mengatur ekonomi makro
dan menggunakan instrumen ekonomi moneter seperti devaluasi atau percetakan uang. 3. Fungsi stabilisasi pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah menciptakan keadaan yang nyaman serta aman dalam kehidupan bernegara agar tercipta kondisi masyarakat sejahtera. Oleh ketiga, fungsi pemerintah dalam ekonomi publik tersebut merupakan tanggung jawab serta wewenang pemerintah pusat. Namun demi tercapainya sistem pemerintahan yang efisien serta efektif, maka sebagian besar tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah dan sisanya tetap menjadi tugas serta wewenang pemerintah pusat. Contoh tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat antara lain seperti kebijakan fiskal atau keseragaman, perpajakan, dan kebijakan yang mengatur makroekonomi yang memakai berbagai instrumen kebijakan moneter, seperti misalnya devaluasi dan pencetakan uang. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 4. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya Mardani selaku ketua tim mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata dari pembawaan materi tersebut. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.